Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldan Sakura. Saya adalah dosen Politeknik Negeri Madura. Saya bekerja di Politeknik Negeri Madura sejak tahun 2020. Di Politeknik Negeri Madura, saya menjadi tenaga dosen dan melaksanakan 3 perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Demikian penyampaian dari saya. Sekian perkenalan diri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Madura memiliki keinginan untuk selalu mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik dan menghasilkan perawat-perawat yang kompeten dan bermoral, terampil khususnya dalam bidang keperawatan gawat darurat yang mendukung kemaritiman. Berjemari bidadari, bermata elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Mata kuliah keperawatan medikal bedah juga membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Dalam program pendidikan dan pengajaran di Politeknik Negeri Madura, saya mengampu mata kuliah keperawatan dasar, praktik laboratorium, keperawatan dasar, praktek klinik, keperawatan dasar, mata kuliah keperawatan medikal bedah, mata kuliah praktek klinik keperawatan medikal bedah, serta mata kuliah farmakologi dalam keperawatan. Dalam program penelitian yang saya lakukan berbasis keperawatan medikal bedah dengan arah kepakaran penyakit kronis diabetes mellitus serta support edukatif sistem baik dari keluarga maupun terutama dari self-management diri penderita penyakit itu sendiri. Dalam bidang pengabdian masyarakat, proses pengembangan dan pengabdian yang saya lakukan mengarah kepada proses pemberdayaan masyarakat, pemberian penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan keperawatan medikal bedah dengan unsur-unsur keperawatan gawat darurat. Mata kuliah utama yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan medikal bedah. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, mata kuliah keperawatan medikal bedah juga membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah keperawatan medikal bedah, yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Capaian mata kuliah diantaranya adalah yang pertama, 1. Mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi endemis, mampu memahami pengelolaan penyakit HIV/AIDS, mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Selanjutnya,
mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera, mampu menguasai praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem integumen, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan istirahat dan tidur patologis, mampu menguasai praktek asuhan keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan istirahat tidur patologis, sistem persarafan, dan integumen, mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh patologis berbagai sistem, mampu menguasai praktek asuhan keperawatan pada pasien gangguan keseimbangan suhu tubuh patologis berbagai sistem tubuh, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman, nyaman, patologis sistem integumen dan sistem imun, mampu menguasai praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, patologis sistem integumen dan sistem imun, mampu memahami praktek asuhan keperawatan perioperatif. Demikian perkenalan diri saya sebagai dosen Politeknik Negeri Madura. Terima kasih. Kami lanjutkan ke tahap video proses pembelajaran. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Siang. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini. Sekarang saya persilakan kepada Pak Ketua. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dicek bukunya. Cek bukunya sendiri-sendiri. Nah, sudah. Ada yang kotor bukunya? Bisa. Ya, baik. Sekarang silakan duduk. Terima kasih, Pak. Materi yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Barangkali ada yang pernah dengar sebelumnya apa itu kencing manis atau yang sering disebut dengan diabetes mellitus. Ada yang tahu? Silakan. Kadar glukosanya tinggi, Pak. Kadar glukosa tinggi. Kadar glukosa maksudnya apa? Gula di dalam darah, Pak. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan kontrak kita yang kemarin, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu definisi dari kencing manis. Terus kemudian jenis-jenis kencing manis, penyebabnya apa saja. Terus kemudian penata laksananya bagaimana, komplikasinya apa saja, serta yang terakhir adalah tentang asuhan keperawatan pada penderita dengan diabetes mellitus. Nah, berbicara asuhan keperawatan, sebelum saya melangkah lebih jauh, kira-kira ada yang masih ingat tidak asuhan keperawatan itu prosesnya apa saja? Silakan, yang bisa angkat tangan. Berdiri, sebutkan nama. Silakan. Nama saya Luki Sulawati. Untuk asuhan perawatan sendiri, pertama ada pengkajian. Ada pengkajian, lanjut. Yang kedua ada diagnosa. Diagnosa, terus. Yang ketiga ada intervensi. Intervensi. Yang keempat ada implementasi. Ada implementasi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Ada evaluasi, ya. Tepuk tangan buat saudara. Nah, baik, terkait dengan masalah keperawatan atau asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus, orang awam sering menyebutnya dengan istilah kencing manis. Pertanyaan saya, kencing manis itu mitos atau fakta? Kencingnya beneran manis atau tidak? Silakan kalau ada yang menjawab angkat tangan. Kenapa disebut kencing manis? Karena kencingnya Manis. Artinya definisi dari kencing manis itu adalah kencing seseorang yang terasa manis. Kenapa kok bisa terasa manis? Karena adanya kandungan gula darah yang Tinggi. Dari mana kandungan gula darah yang tinggi? Kandungan gula darah yang tinggi jelas berasal dari darah. Darah mendapatkan dari mana? Dari makanan atau dari nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Sampai di sini ada pertanyaan. Artinya apa? Apabila di dalam darah seseorang terdapat gula, itu merupakan suatu hal yang normal. Kapan kadar gula itu akan bertambah? Pada saat kita makan. Sampai di sini paham? Paham.
Silakan Mas di next. Nah, jadi gula darah itu adalah gula yang terdapat di dalam darah. Jadi di dalam darah, di dalam tubuh kita, di dalam darah itu terdapat gula. Dari mana gula tersebut berasal? Berasal dari makanan yang kita konsumsi. Jadi pada dasarnya gula di dalam darah itu adalah hal yang sangat penting bagi tubuh kita. Kenapa kok saya bilang penting? Dibilang penting karena fungsi daripada gula itu sendiri adalah untuk proses metabolisme. Metabolisme ini bertujuan untuk menghasilkan energi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa kalau misalnya kita tidak makan, kita itu merasa lemas. Karena apa? Karena kekurangan Energi. Kenapa kok kekurangan energi? Karena tidak terjadi metabolisme yang baik. Kenapa kok tidak terjadi metabolisme? Karena dalam darah kita kekurangan gula. Kenapa kok dalam darah kekurangan gula? Karena kita tidak makan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Nah, pada saat kita makan, tidak semua makanan yang kita konsumsi itu akan dirubah menjadi gula. Ada komposisi makanan-makanan tertentu yang hanya akan dirubah menjadi gula darah. Apa saja itu? Salah satunya adalah Karbohidrat. Gampangnya, kalau kita berbicara tentang peningkatan kadar gula darah, artinya ada kadar gula darah yang jumlahnya melebihi batas. Nah, kalau sudah melebihi batas normal, itu baru disebut dengan kadar gula darahnya tinggi, itu hiper. Gula darah itu disebut berarti kadar gula darah tinggi namanya hiperglikemi atau peningkatan kadar gula di dalam darah. Next, silakan. Nah, hiperglikemi yaitu peningkatan kadar gula di dalam darah. Sampai di sini paham? Ya, baik. Nah, proses pembentukan energi, proses metabolisme itu tidak serta-merta terjadi. Banyak serangkaian proses yang telah dilakukan di sini sehingga gula yang kita konsumsi itu bisa berubah menjadi energi. Gula sebelum dirubah menjadi energi, dia harus masuk ke dalam sel. Terjadi metabolisme, dia akan terjadi ikatan di situ. C6H12O6 plus H2O plus O2, sorry. Plus O2 menghasilkan energi plus CO2 plus H2O. Nah, proses supaya ini bisa terjadi ke dalam tingkat seluler, maka harus ada instrumen atau alat yang mampu memasukkan gula tersebut ke dalam sel. Nah, alat yang dibutuhkannya itu adalah insulin. Oke. Jadi syarat utama terjadinya metabolisme untuk menghasilkan energi harus ada insulin. Apa itu insulin? Adalah senyawa protein yang dihasilkan di kelenjar beta pankreas. Ada yang bisa membantu saya? Seandainya tidak terdapat insulin, apakah kira-kira orang setelah makan bisa menghasilkan energi? Kalau misal kita makan terus tidak ada insulin, kira-kira seger lagi enggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena tidak terjadi metabolisme. Kenapa kok bisa tidak terjadi metabolisme? Karena tidak ada insulin. Nah, sekarang pertanyaannya, insulinnya ada. Jadi insulin itu kita ibaratkan suatu alat yang merubah gula darah
untuk masuk ke dalam sel. Paham? Di dalam sel terjadi proses metabolisme. Nah, kalau tidak terjadi metabolisme, itu bisa disebabkan gara-gara kekurangan insulin. Atau tidak terjadi metabolisme, insulinnya ada, tapi nasinya tidak masak. Sampai di sini paham? Paham. Sekalipun insulinnya ada, kalau orangnya belum makan ya percuma juga, tidak akan menghasilkan Energi. Begitu juga sebaliknya, nasinya ada, makanannya ada, tapi permasalahannya insulinnya tidak ada. Kira-kira apakah ada energi? Tidak ada. Tidak ada, tidak akan dihasilkan energi. Jadi syarat untuk terjadinya energi, muncul energi itu adalah adanya insulin. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, semisal taruhlah suatu keadaan di mana insulinnya ada, tapi tidak cukup. Kira-kira metabolismenya maksimal atau tidak? Tidak. Kalau metabolismenya tidak maksimal, bagaimana energi yang dihasilkan? Tidak maksimal. Nah, ada dua keadaan. Ada insulin, tapi kurang jumlahnya. Yang kedua, itu benar-benar tidak ada insulin. Pak, kok bisa benar-benar tidak ada insulin, Pak? Ya gara-gara pabriknya rusak. Pabrik insulin di mana? Kalau pabriknya rusak, insulin tidak diproduksi. Kalau insulin tidak diproduksi, metabolismenya untuk energi akan terhambat. Sampai di sini paham? Yang kedua, insulinnya ada, tapi jumlahnya kurang. Sama, energi yang dihasilkan juga akan kurang. Nah, bisa kita bayangkan di sini. Semisal insulinnya kurang atau tidak ada insulin, terjadi metabolisme atau tidak? Tidak ada insulin, terjadi metabolisme atau tidak? Tidak. Kalau tidak terjadi metabolisme, kira-kira ada yang pakai gula enggak? Tidak ada. Karena gulanya tidak dipakai, maka gulanya akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Penumpukan gula di dalam pembuluh darah itu disebut dengan hiperglikemia atau diabetes mellitus. Oke, sekarang kita lanjut. Peningkatan kadar gula di dalam darah. Teman-teman di sini ada yang pernah bikin air gula? Pernah. Nah, kalau bikin air gula kira-kira airnya gimana jadinya? Selain warna keruh, selain kuning, kekentalannya kira-kira gimana? Lebih kental daripada air yang biasa? Iya. Peningkatan kadar gula di dalam darah akan menyebabkan peningkatan kekentalan darah. Peningkatan kekentalan di dalam darah ini salah satunya juga akan menyebabkan peningkatan tekanan Darah. satu. Yang kedua, peningkatan kekentalan di dalam darah juga akan menyebabkan terjadinya penarikan cairan. Dari mana? Dari intraseluler ke dalam intravaskuler. Kan pekat tuh. Jadi dia akan menarik darah dari sel. Darah yang ditarik akan masuk ke intravaskuler sehingga masuk ke dalam ginjal, terjadi peningkatan glomerular filtration rate sehingga orangnya sering pipis. Gara-gara dia sering pipis, akhirnya selnya kekurangan. Gara-gara sel kekurangan cairan, orangnya sering haus atau minum. Sering pipis itu disebut dengan sering haus disebut dengan polidipsi atau polipaki. Nah, lanjut. Gara-gara gula darah bertumpuk di dalam pembuluh darah, tidak terjadi metabolisme, selnya kekurangan energi. Selnya kekurangan energi minta sama otak
akan terespon dalam bentuk rasa lapar. Jadi sekalipun makan yang banyak, tetap rasa tetap rasa ngantuk. Kenapa? Gara-gara gulanya tidak diolah, gara-gara gulanya tidak dimetabolisme. Sehingga ini disebut dengan pagi. Ingat esofagus. Pagi, ya. Pagi sarapan. Berarti kalau poli pagi sering lapar. Poli pagi, polidipsi, ini merupakan gejala khas diabetes mellitus yang sering disebut dengan trias diabeticum. Sampai di sini paham? Nah, jadi gejala khas pada penderita kencing manis ya ini tadi, poli pagi, poliuri, dan polidipsi. Ini adalah komplikasi dari diabetes mellitus. Oke, next. Nah, apa saja faktor yang membawa diabetes? Tentu saja sudah saya jelaskan tadi bahwa yang paling berperan penting dalam proses munculnya diabetes adalah kebiasaan konsumsi makanan kita yang sering salah. Contohnya apa yang sering salah? Makan nasi, ikan ayam tepung, tambah teh manis. Sorenya beli es sudah full gula itu. Malamnya minum susu sama sambil nyemil piscok tabur keju. Sudah, penderitaan Anda sudah start dimulai dari situ. Yang berbahaya lagi apa? Biasanya sesuatu yang manis itu akan menyebabkan kita ketagihan. Padahal secara tidak sadar kita mau dibunuh pelan-pelannya. Jadi mulai sekarang silakan Anda berhati-hati terhadap pola konsumsi Anda. Oke. Selanjutnya adalah aktivitas atau olahraga. Ini berhubungan dengan proses pembakaran tadi, sehingga makanan yang ditambahkan itu kebanyakan nantinya akan dibuang menjadi energi, tidak disimpan dalam bentuk lemak. Selanjutnya penggunaan obat-obatan, terus kemudian penyakit. Contoh penyakit apa? Bisa kanker, bisa autoimun yang bisa menyebabkan gangguan pada kerja sel beta pankreas. Obat-obatan, dan yang paling penting adalah stres. Stres itu bisa menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Sehingga tugas kita yang paling penting adalah bagaimana cara memanajemen diri kita sendiri sehingga tidak terjadi stres. Termasuk apabila kita memiliki penderita DM, cara penyampaian yang baik itu jauh lebih penting daripada pengobatan. Kadang kalau kita menakut-nakuti pasien, awas loh, tinggi, bahaya, bisa menyebabkan kematian dan lain sebagainya, maka itu justru akan meningkatkan stres pada penderita DM. Jadi penyampaiannya harus benar-benar penuh perhatian. Nah, tugas kita sebagai perawat adalah melakukan asuhan keperawatan pada penderita diabetes. Ingat bahwa tugas perawat itu adalah memberikan perawatan care. Memberikan perawatan itu dengan cara apa? Proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Pengkajian apa saja yang dikaji? Riwayat penyakit keluarga. Karena apa? Penyakit diabetes adalah penyakit yang sifatnya keturunan. Terus kemudian dia penyakit sekarang keluhannya apa? Hasil pengkajiannya seperti apa? Next, diagnosa yang mungkin muncul kira-kira adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakseimbangan glukosa darah, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, kerusakan integritas kulit, kerusakan integritas jaringan, dan lain sebagainya. Termasuk di hambatan mobilitas fisik karena ada apa? Ada kelemahan pada penderita. Nah, tugas kita adalah bagaimana memenuhi seluruh kebutuhan dasar manusia yang terganggu akibat adanya masalah akibat diabetes tadi. Next. Sudah sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Gitu ya. Sudah, ada lagi yang lain? Lanjut sedikit saya sampaikan beberapa hasil riset terbaru terkait dengan diabetes mellitus. Jadi penderita DM itu harus mengalami hari-hari yang ketat. Begitu dia sudah divonis kencing manis, maka ada prinsip yang berhubungan dengan kehidupannya. Terutama dalam hal memilih makanan, harus 3J, tepat 3J. Jenisnya, jumlahnya, dan jamnya. Untuk menjadi
atau untuk menghasilkan keadaan yang benar-benar kondusif seperti itu, maka dibutuhkan dukungan keluarga. Sehingga apa? Sehingga kualitas hidup penderitanya bisa meningkat, tidak menurun ya. Next. Hasil riset yang kedua, di sini dijelaskan bahwa penderita diabetes mellitus tipe 2, artinya masih ada insulin, itu masih kita bisa kejar itu. Supaya apa? Supaya bisa tetap terjaga kualitas hidupnya, kesehatannya, gula darahnya supaya bisa tetap terjaga. Salah satunya adalah dengan cara olahraga. Salah duanya adalah dengan manajemen diet. Seperti yang saya sudah katakan tadi, harus tepat 3 jenis jumlah. Nah, ini ada yang menjelaskan di sini bahwasanya ada pengaruh antara penggunaan aplikasi reminder terhadap kepatuhan diet dan perubahan kadar gula darah penderita DM tipe 2. Artinya harus ada yang selalu mengingatkan. Kalau tidak menggunakan aplikasi reminder, bisa menggunakan supportive integrative system, yaitu keluarga. Next. Nah, ini yang perlu kita perhatikan semua sebagai generasi calon penerus bangsa. Bahwasanya ingat, diabetes tidak hanya menyerang orang dewasa saja, tapi diabetes juga bisa menyerang remaja. Gara-gara apa? Gara-gara sudah perubahan zaman, perubahan pola hidup, dan perubahan perilaku kita dari perilaku yang produktif menjadi perilaku konsumtif. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Nah, di sini Anda diharuskan untuk mampu memberikan edukasi kesehatan kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat sekitar, bahwasanya tubuh kita adalah aset yang paling berharga bagi diri kita sendiri. Next. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk modul dan bahan ajarnya sudah saya taruh di link seperti biasa. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum saya tutup? Sudah cukup. Nah, nanti kalau materinya sudah Anda download, silakan di situ ada penugasan. Anda bisa kerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan di link e-learning seperti biasa. Sudah cukup? Nah, baik, sebelum mata kuliah kita akhiri, sekarang kita absensi dulu ya. Absennya menggunakan absen e-learning. Silakan rekan-rekan sekalian dibuka e-learningnya. Silakan rekan-rekan sekalian e-learningnya dibuka. Sudah? Oke. Kita masuk ke mata kuliah saya, keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah. Ini tingkat 1A ya. Silakan dibuka. Oke. Nah, baik, kita absen. Silakan dipersiapkan kode tokennya. Waktunya 11 detik. Kode tokennya 3248. Sudah? Oke, baik. Yang sudah ada tanda present berarti absennya sudah sukses. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, karena sudah masuk ke penghujung kuliah, yang sudah absen, jangan lupa nanti tugasnya di-download ya, dikerjakan dan dikirim file laporan besok jam 12 siang. Gitu ya. Pengumpulannya seperti biasa di link e-learning kita. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan bertemu kembali di jam yang sama. Kita akan membahas bagaimana penyuluhan atau pemberian promosi kesehatan terkait dengan diabetes mellitus pada berbagai sasaran usia. Begitu ya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selalu saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk selalu tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat untuk menempuh proses pendidikan karena bangsa sekarang sedang menanti karya Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.